Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali bersama saya Ferdidianto di Inspirasi. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk baik dari subscriber tercinta saya ataupun sahabat kreatif semuanya. Bagi sahabat kreatif yang belum subscribe, silahkan subscribe, nyalakan tombol loncengnya, like dan juga share ke media sosial sahabat kreatif semuanya. Ya, kali ini saya ingin menjawab pertanyaan, yaitu dekorasi rumahan simple, bikinan sendiri, berbahan dasar triplek. Sahabat kreatif semuanya yang ingin tahu lebih jauh terkait dekorasi murah meriah ini, saksikan penjelasan saya. Sahabat kreatif semuanya, saya di sini bukan ahli di bidang dekorasi, namun saya adalah pelaku langsung. Apa yang saya sampaikan kepada teman-teman sahabat kreatif semuanya itu real apa yang saya lakukan. Bagi sahabat kreatif yang komentarnya tidak bisa saya bacakan di sini, insya Allah tetap saya berusaha untuk membalas di kolom komentar. Jadi saya memang berusaha untuk membuat channel saya ini menjadi media ya, untuk menjalin kedekatan kita, menjalin persaudaraan kita. Baik, banyak sekali pertanyaan terkait pelaminan yang kini lagi hit, yaitu pelaminan triplek yang memang tidak terlalu mahal, harganya pun terjangkau, jadi cocok untuk pelaminan-pelaminan sederhana ala rumahan seperti yang banyak saya lakukan, atau bisa juga di pelaminan-pelaminan yang besar di gedung atau di outdoor dengan perlakuan yang lain. Pertanyaan yang masuk dari Dian Ardil ya, itu inisial nama terbuat dari apa? Inisial nama itu saya membuatnya dari spon Eva atau spon ati yang tipis saja, kita desain namanya, terus kita mintakan jasa cutting di laser untuk memotong ya, karena kalau kita potong dengan cutter sendiri sebenarnya bisa, cuman kurang efisien. Yang kedua, kita minta jasa laser juga cuman murah ya, karena cuman potong Eva ya. Oke, terima kasih Bos Dian Ardil ya yang telah mensupport channel saya. Semoga Anda dan juga keluarga mendapatkan kesuksesan. Yang selanjutnya pertanyaan yang masuk, channelnya Mas David Kempot ini menanyakan berapa tinggi tripleknya ya. Jadi mungkin yang dimaksud adalah tinggi pelaminan. Ini sangat penting ya sahabat kreatif semuanya, karena banyak di antara teman-teman yang masih pemula seperti saya dulu yang awal-awal juga bingung tingginya itu standarnya berapa, terus wangun ki apa ya, wangun baiknya berapa gitu ya. Nah, di sini saya menggunakan tinggi standar itu 2,5 meter. Kalau triplek sendiri di toko itu biasanya tingginya 240 cm atau 2,5 meter kurang 10 cm. Nah, biasanya kita akali dengan kaki-kaki tingginya 10 cm. Pun kalau misalnya tidak menggunakan kaki-kaki, 240 cm itu sudah standar ketika nanti dipakai di pelaminan sederhana atau di pelaminan rumahan. Namun ketika pasang di gedung yang tingginya mencapai 6 meter atau 7 meter, ataupun misalnya kita main di outdoor yang memang kalau kita pasang dengan tinggi 240 mungkin terlalu wagu ya, kurang bagus dipandang atau kurang maksimal untuk dekorasi kita, maka kita akali untuk membuat dekorasi itu seimbang dengan tempat yang dipakai dengan sistem sambung. Triplek bisa disambung, caranya mudah ya, bisa memakai besi yang murah-murah saja, besi hulu, kita sambung belakang itu nggak kelihatan, atau bisa pakai kayu, atau bisa kita buatkan sambungan dengan triplek itu sendiri, kita buat pilar atau triplek berbentuk kotak gitu, fungsinya untuk nanti membuat kerangka backdrop kita. Terima kasih atas supportnya. Semoga pertanyaan ini menginspirasi juga kepada semua sahabat kreatif yang masih bingung terkait
tinggi pelaminan ini. Selanjutnya ada pertanyaan cara mewarnai triplek. Jadi sahabat kreatif, di belakang saya sudah ada triplek sebagai contoh. Jadi saya pernah posting juga bagaimana cara finishing triplek ini, dan insya Allah nanti setelah ini juga nanti akan kita posting, karena kebetulan kemarin kita produksi yang 3D itu ya. Kalau sahabat kreatif sudah melihatnya ya, itu masih polosan, nanti akan kita posting juga bagaimana saya mengecat dan membuat rapi hasil kerjaan saya kemarin ya. Ini kan masih warna asli ya triplek ini. Ini nanti cukup kita cat saja menggunakan cat tembok yang tidak rapi ya, atau yang kelihatan sambungannya. Biasanya saya tutup dengan solasi kertas, terus nanti kita cat ya. Misalnya ada yang lecet seperti itu, di tempat dekor saya bawa cat ya, ulang satu tupi yang rusak-rusak itu. Yang selanjutnya bagaimana cara nempel tali oasisnya atau tali rafianya ya. Saya jelaskan lagi sahabat kreatif, untuk memasang bunga alatnya itu biasanya ada oasis, ada bunga tentunya. Nah, pertanyaannya bagaimana cara menempel oasisnya atau tali untuk nali oasisnya tersebut ya. Sebenarnya untuk nali oasis tidak harus pakai rafia, bisa kawat, bisa juga rafia, bisa juga tali yang lain yang sesuai tentunya ya. Untuk menempelnya saya selalu menggunakan guntaker atau staples. Nah, guntaker. Ada juga yang menanyakan merek apa yang saya pakai. Monggo silahkan, mereknya apa bisa, tapi saya biasanya memakai merek Kangaroo. Isinya juga sama, merek Kangaroo. Untuk ukurannya sendiri 24/6 strip 1 mm. Saya pakainya ini ya. Nanti saya mempraktekkan supaya lebih jelas ya sahabat kreatif semuanya ya. Ini saya ingin menjawab pertanyaan sahabat kreatif semuanya terkait dekorasi gerbang baru triplek ya. Pertanyaan bagaimana caranya memasang tali rafia yang biasa digunakan untuk memasang media-media yang dipakai di dekorasi seperti oasis, tempat media untuk masang bunga, atau apa yang memang harus ditali. Sebenarnya talinya itu tidak harus rafia, tapi biasa saya pakai itu rafia karena satu harganya murah, yang kedua mudah didapat. Fleksibel sih sebenarnya, kadang juga pakai kawat, ya tergantung kebutuhannya. Menggunakan rafia juga bisa, menggunakan kawat juga bisa. Oke sahabat kreatif, di sini saya juga sudah punya oasis bekas ya, nggak apa-apa. Yang penting bisa untuk media belajar. Untuk menempelkannya saya menggunakan staples tembak, biasa disebutnya guntaker. Ini banyak dijual di toko-toko online, toko alat tulis biasanya juga ada, toko-toko teknik juga ada. Mereknya Kangaroo, bisa merek apa saja karena di sini tidak ada brand yang sama dengan kita ya. Monggo, tapi saya biasa pakai ini. Untuk isinya sama juga, pakai merek apa aja bisa. Ukurannya yang 24/6 strip 1 M. Saya biasa pakai ini karena beberapa alasan. Satu, ini tidak terlalu panjang. Lain yang dipakai buat ngejok kursi, buat ngejok motor itu ya, lain. Karena ini hanya pendek. Tujuannya adalah supaya nanti ketika dilepas itu tidak terlalu sulit dan tidak merusak kain. Kita jabutnya juga lebih enak. Ini sudah ada isinya. Kita praktekkan cara memasang oasis. Cukup kita status saja seperti ini. Jadi misalnya ini mau kita pasang bunga seperti ini ya. Nah, seperti ini misalnya nanti bunga. Kita pasang seperti ini aja ya, seperti ini. Kita staples seperti itu. Kelihatan ya. Seperti ini. Kemudian kita talikan biasa. Kita talikan seperti ini. Kita sesuaikan, nggak usah terlalu kenceng supaya staples tadi tidak jebol ya. Nah, seperti ini. Oke, kemudian nanti tinggal kita tancap bunga. Nah, ini ada contoh daun ya. Misalnya kita tinggal tancap bunga misalnya. Nah, seperti ini. Kalau misalnya ada pertanyaan kuat enggak? Kuat ya. Jadi saya memakai seperti ini tidak pernah jatuh atau tidak pernah jebol. Nah, jadi pertanyaan terkait bagaimana caranya masang tali di triplek sudah terjawab. Sekalian saya berikan contoh bagaimana cara masang oasisnya. Ya.
Oasisnya sendiri saya bungkus dengan kawat streamin supaya tidak hancur, karena tekstur oasis sendiri itu mudah hancur atau lembek ya. Jadi memang harus dibungkus dengan streamin kayak gini. Kalau misalnya tidak ada streamin, bisa dibungkus dengan plastik kresek atau plastik apa ya, supaya tidak hancur dalam merangkai bunga nanti. Selanjutnya terkait alat yang biasa saya pakai, alat andalan saya yaitu weaving atau tali tas ya. Seperti ini. Ini saya nyebutnya weaving. Ini fungsinya adalah untuk mengamankan kain ketika kita mau bikin backdrop atau mendekor dengan bahan baku kain. Alat ini wajib kalau saya. Fungsinya nanti untuk mengamankan kain dan untuk mempercepat pada waktu kita melepas. Sebenarnya sudah pernah saya posting, saya ajari langsung juga, tapi akhir-akhir ini banyak juga pertanyaan yang masuk lagi, mungkin belum sempat melihat video saya sebelumnya, tapi nggak apa-apa, di sini akan saya jawab. Jadi ini sekalian satu kali praktek banyak pertanyaan ya. Weaving ini biasa dibeli di toko bahan tas. Harganya tidak terlalu mahal juga, satu gulung itu harganya kisaran dari 40 sampai dengan 50.000. Dengan ukuran weaving, kemarin juga ada yang nanyakan berapa ukuran lebar weavingnya. Ini saya pakai yang 3 cm supaya aman, jadi tidak meleset, karena sering juga sudah dipasangi weaving tapi ketika di staples itu meleset keluar dari weaving. Ketika dilepas nanti kainnya robek ya. Langsung saya praktekkan. Kita mau pasang background kain weaving, caranya kita pasangkan di media dulu. Biasanya kalau tembok itu kita kasih reng dulu, bisa kayu bisa bambu sebagai media untuk menempelkan ini. Oke, langsung kita praktekkan seperti ini. Sudah ada weaving. Nah, sekarang kita pasangi dengan kain. Saya jelaskan terkait kain. Ini sering ditanyakan ya. Terkait kain, saya menggunakan 2 jenis, yaitu jenis peles seperti ini, yang kainnya agak kaku, dan yang satunya lagi satin atau apa sih, abute ya, satin ya, yang teksturnya seperti ini. Ciri khasnya ini agak kilap ya, agak gloss. Yang ini dot, biasanya seperti itu. Ciri-cirinya seperti itu. Dan ini kain ini murah, biasa dijual kiloan. Sekarang kita praktekkan cara memasang, misalnya pasang background ya. Katakanlah kita mau pasang background. Maaf, ini kainnya kotor. Katakanlah kita mau pasang background ya. Sekalian nanti dicontoh ya, sahabat kreatif ya. Misalnya seperti ini. Kalau saya masang seperti ini biasanya ya. Katakanlah ini background ya, background belakang. Kenapa saya selalu menggunakan weaving? Ketika di staples ini, kalau tidak pakai weaving, nanti cara melepasnya pasti sulit ya. Tapi ketika pakai weaving cukup kita tarik. Nah, sudah lepas. Dan kain tidak rusak, tidak sobek ya. Oke, itu terkait weaving. Sahabat kreatif, mungkin itu dulu seputar pertanyaan terkait dekorasi berbahan baku triplek yang sering ditanyakan ya, walaupun sebenarnya sudah saya jawab, tapi ini hanya untuk menegaskan saja. Sekali lagi buat sahabat kreatif semuanya yang belum jelas, nanti bisa ditanyakan lagi di kolom komentar. Kita akan berusaha untuk menjawab pertanyaan sahabat kreatif semuanya. Kalau perlu nanti akan kita berikan tutorialnya secara langsung seperti ini ya. Semoga bermanfaat video yang singkat ini. Jangan lupa subscribe, share video ini ke teman-teman sahabat kreatif semuanya. Siapa tahu teman-teman sahabat kreatif semuanya membutuhkan. Tetap kreatif dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.